Kembali lagi dengan saya Nur Hasanah. Saya dari kelas RA2 semester 2. Nah, dalam video kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 13 akan menyampaikan materi mengenai berbicara dan menyimak, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kebahasaan dengan dosen pengampu Bapak Haji Ari Gunardi MPD. Adapun teman kelompok saya yaitu diantaranya Diva Aulia, Nur Khalifah, Nuratul Maisaro. Nah, langsung saja yuk kita simak video ini dengan baik. Teman-teman, apa kalian tahu apa itu menyimak dan berbicara? Mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata menyimak dan berbicara, karena dua hal tersebut sudah kita gunakan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Pengertian menyimak. Menyimak dekat maknanya dengan mendengar. Dari dua kata tersebut memiliki perbedaan pengertian. Mendengar didefinisikan sebagai suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna dan pesan bunyi itu. Sedangkan menyimak adalah proses mendengar dengan pemahaman dan perhatian terhadap makna dan pesan bunyi tersebut. Proses menyimak sudah termasuk mendengar, tetapi mendengar belum tentu menyimak. Pengertian menyimak dan mendengar menurut para ahli. Purwadarminta, menyimak merupakan proses mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Jadi, pada hakikatnya menyimak itu adalah suatu rentetan proses, mulai dari proses mengidentifikasikan bunyi, menyusun penafsiran, memanfaatkan hasil penafsiran, dan proses penyimpanan, serta proses menghubung-hubungkan hasil penafsiran itu dengan keseluruhan pengetahuan dan pengalaman. Tujuan menyimak, yaitu diantaranya, yang pertama, menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati. Ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Keempat, menyimak untuk mengapresiasi. Kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah. Dan yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan. Jenis-jenis menyimak. Menurut Sutari, adapun jenis-jenis menyimak dalam pelajaran bahasa Indonesia diantaranya yaitu: yang pertama, menyimak ekstensif. Kedua, menyimak intensif. Ketiga, menyimak sosial. Keempat, menyimak sekunder. Kelima, menyimak estetik. Keenam, menyimak kritis. Ketujuh, menyimak konsentratif. Kedelapan, menyimak interrogatif. Kesembilan, menyimak penyelidikan. Kesepuluh, menyimak pasif. Dan kesebelas, menyimak selektif. Strategi pembelajaran menyimak di SD. Adapun tujuan pembelajaran menyimak di SD ialah untuk memperkaya kosakata anak sehingga membantu murid ketika belajar membaca dan menulis. Selanjutnya terdapat peranan guru dalam meningkatkan kemampuan lisan. Sejalan dengan tuntutan pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada murid, dalam pembelajaran menyimak, guru dituntut untuk memberikan peluang kepada murid untuk mengungkapkan pendapat dan perasaannya. Selanjutnya yaitu pengertian berbicara. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan berbicara? Baiklah, mari kita bahas. Berbicara merupakan salah satu alat komunikasi yang paling efektif. Hal ini mendorong manusia untuk belajar berbicara dan membuktikan bahwa berbicara akan lebih efektif dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain. Menurut Nurgiantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa yang kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengar. Tujuan berbicara. Menurut Tarigan, pada tahun 1983, tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka sebaiknya sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikombinasikan. Dia harus mampu mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya dan
Dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. Jenis-jenis berbicara. Berbicara berdasarkan tujuannya. Yang pertama, berbicara memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan. Yang kedua, berbicara menghibur. Yang ketiga, berbicara membujuk. Berbicara berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama, berbicara mendadak. Yang kedua, berbicara berdasarkan catatan. Yang ketiga, berbicara berdasarkan hafalan. Dan yang keempat, berbicara berdasarkan naskah. Berbicara berdasarkan situasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, formal, dan yang kedua, informal. Selanjutnya yaitu berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Yang pertama, berbicara antar pribadi. Yang kedua, berbicara dalam kelompok kecil. Dan yang ketiga, berbicara dalam kelompok besar. Jadi, kesimpulan dari presentasi materi ini yaitu keterampilan menyimak merupakan keterampilan untuk melakukan kegiatan mendengarkan atau memperhatikan segala hal yang dibaca atau diucapkan oleh pembicara. Sedangkan keterampilan berbicara merupakan keterampilan untuk melakukan kegiatan dialog antara dua orang atau lebih. Keterampilan berbicara memiliki tujuan utama untuk melakukan komunikasi. Selain itu, kegiatan berbicara memiliki tujuan untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan mengarahkan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.